Tuhan, memasuki minggu ketiga di bulan Januari di tahun 2024. Semua masih semangat Pak, Bu? Semangat ya, harus tetap semangat. Oke, bicara reformasi, dari reformasi kepada transformasi. Boleh tampilkan saja ya PPT-nya. Nah, sudahkah kita berbuat? Reformasi membawa kita dari kegelapan sampai kepada terang. Transformasi membawa kita menghasilkan buah. Amin. Amin. Oke, kita langsung masuk saja ke ayatnya ya. Nah, ini dia. Pada pagi-pagi hari dalam perjalanannya kembali ke kota, Yesus merasa lapar. Dekat jalan ia melihat pohon ara lalu pergi ke situ. Tetapi ia tidak mendapat apa-apa pada pohon itu selain daun-daun saja. Katanya kepada pohon itu, engkau tidak akan berbuah lagi selama-lamanya. Dan seketika itu juga keringlah pohon ara itu. Sangat familiar ya. Nah, coba perhatikan Pak yang saya highlight merah. Engkau tidak akan berbuah selama-lamanya. Dan seketika itu juga keringlah pohon ara itu. Nah, untuk memahami ayat yang baru kita baca ini, saya akan membagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, Yesus mengutuk pohon ara. Cerita ini berawal dari rasa lapar yang dirasakan oleh Yesus ya. Tadi kita sudah baca. Maka laparlah Yesus. Namun ada hal yang menarik Bapak Ibu pada kata lapar. Nah, kata ini juga sering dipakai ya untuk ketuhanan dari Yesus. Ada yang tahu yang namanya Ihsan Moboginta ya. Kalau Bapak Ibu familiar dengan apologetika pasti familiar. Ihsan Moboginta adalah salah satu mualaf kondang, tapi sekarang udah nggak mampu ya. Dari Kristen pindah kepada Islam, mualaf. Kalau murtadin dari Muslim ke Kristen ya, atau ke agama lain. Nah, ini Ihsan Moboginta ya. Dalam salah satu perdebatannya dia mengatakan begini. Ini kaitannya dengan ketuhanan Yesus ya. Dia punya premis. Premis mayornya dia bilang begini, Tuhan tidak berdoa. Premis minornya, Yesus berdoa. Kesimpulannya, Yesus bukan Tuhan. Ya. Premis mayornya, Tuhan tidak tidur. Yesus tidur. Kesimpulannya, Yesus bukan Tuhan. Premis mayornya, Tuhan tidak lapar. Yesus lapar. Kesimpulannya, Yesus bukan Tuhan. Kacau ya. Nah, ini kayak begini ya. Kalau kita orang Kristen nggak paham, ketemu model Ihsan Moboginta 100% sesat pasti kita. Oh iya juga ya, masuk akal juga. Yesus tidur, Yesus berdoa, Yesus lapar. Berarti benar Yesus bukan Tuhan. Nah, ini Ihsan Moboginta dalam perkataan ini bilang gini. Tapi kalau buat kita orang Kristen sudah mengerti, maka itu sebenarnya cuma pernyataan receh, pernyataan remeh-temeh. Kita orang Kristen percaya bahwa Yesus punya dua natur, amin. Yang pertama, Yesus adalah Allah sejati. Amin. Amin. Yang kedua, Yesus adalah manusia sejati. Dalam hal manusia sejati, wajar dong kalau orang lapar, betul? Ya. Wajar nggak kalau dia ngantuk mau tidur? Amen. Wajar. Itu cuma menunjukkan kalau dia memang benar-benar manusia sejati. Ya, amen. Dia berdoa wajar, manusia kan itu bisa berdoa juga. Tapi tatkala ketuhanannya yang muncul, maka Yesus mengampuni dosa. Hai anak manusia, dosamu sudah diampuni. Siapa yang berkuasa mengampuni dosa selain pada Tuhan? Ya. Tatkala ketuhanan yang muncul, dia melakukan mukjizat. Yang mati dibangkitkan. Tatkala ketuhanan yang muncul, angin ribut tereda. Gitu ya. Nah inilah yang kita harus mengerti. Dua natur ini. Kalau kita nggak paham di sini Pak, maka gampang kita disesatkan. Nah dua natur ini yang kita percaya sebagai kebenaran bahwa Yesus memang benar-benar manusia sejati, bahwa Yesus benar-benar Tuhan sejati.
jangan pernah pakai kemanusiaannya untuk menolak ketuhanannya. Juga jangan pakai ketuhanannya untuk menolak kemanusiaannya. Ada kan aliran yang namanya doketisme yang mengatakan Yesus itu sebenarnya bukan manusia sejati. Nah itu kan, dia pakai ketuhanannya untuk menolak kemanusiaannya. Sebaliknya, dia pakai kemanusiaannya untuk menolak ketuhanannya. Ini yang terjadi sama kisah kita. Mualaf, ya jelas lah jadi mualaf, syukurlah dia pindah. Kalau enggak, bisa orang Kristen lah, ya. Kita nggak butuh yang begitu dah, silakan kita pergi. Ya, akhirnya meninggal juga kan dia. Selamat datang di dalam siksaan kekal. Oke. Bagaimana mungkin Yesus bisa mengutuk ponara? Sementara di lain sisi dia tahu bahwa memang bukan sedang musim buah ponara. Bagaimana mungkin Yesus nggak tahu? Mustahil. Saya sama Pak Tete kalau musim durian tahu ya Pak kapan musimnya. Kalau nggak musim durian, mau cari durian susah, bahkan nggak bisa berbuah. Karena memang belum musimnya. Nah bagaimana sih tadi Yesus nggak tahu? Tapi kok dia bisa bentuk ponara? Nah ya menarik. Nih, Markus 11 ayat 13, dan dari jauh ia melihat ponara yang sudah berdaun. Ia mendekatinya untuk melihat kalau ia mendapat apa-apa pada pohon itu. Tetapi waktu ia tiba di situ, ia tidak mendapat apa-apa selain daun saja. Sebab memang bukan musim buah ponara. Udah tahu nggak musim? Gimana sih itu Yesus nggak tahu? Agak aneh kan? Rasanya nggak mungkin Yesus nggak tahu. Kan belum musim buah ponara. Itu kan yang pertama. Keanehan yang kedua adalah kelihatannya ini Yesus itu kecewa dan marah. Kecewa dan marah, dan kalau kata anak sekarang itu bersifat selfish. Lapar. Lapar dan ponara nggak ada buah, kutuk. Ya. Kok kelihatannya kayaknya Yesus itu selfish banget ya. Ngutuk ponara. Nah, bukankah ini bertentangan ya dengan sifat Yesus yang penuh hikmat dan bijaksana? Ini satu-satunya kuasa Yesus pakai buat ngutuk. Biasanya kan Yesus kan selalu memberkati, memberikan damai sejahtera, tapi ini dia ngutuk loh. Mulai bingung ya. Coba kita pikir sejenak. Apakah pantas sebuah pohon disalahkan karena tidak berbuah? Pantas? Nah, coba yuk yang sering bercocok tanam, pantas ya? Buah kita salahin karena dia pohon kita salahin karena dia malu buah. Pantas gak kira-kira? Enggak. Yang pertama misalnya kan belum musimnya kita tanam pohon durian, belum musimnya dia belum berbuah, kita marah-marahin, kita kutuk, ini nggak pantas. Ini yang waras pohonnya atau kita gitu ya. Ini memang belum berbuah, belum waktunya semua, nggak pantas. Yang kedua, pohon itu bukan makhluk bermoral yang bisa kita tuntut pertanggungjawaban. Ya kan? Makhluk bermoral itu cuma 4 Pak. Allah, malaikat, manusia, setan. Pohon bukan makhluk bermoral. Jadi nggak pantas kita tutup dia. Jadi itu nggak pantas, ya. Nggak pantas. Kayaknya pohon disalahkan, kan memang dia bukan makhluk bermoral. Nah, inilah yang menjadi kesulitan dalam kita memahami ayat tadi. Itulah sebabnya kita masuk ke dalam slide yang berikutnya. Bagaimana kita bisa memahami dan mengerti kisah ini? Oke. Sebenarnya yang Yesus lakukan ini Pak, kalau kita baca lebih tekun lagi ya, lebih seksama lagi, ini adalah dalam rangka dia mengajar. Kok bisa? Metode pengajaran Yesus kan dengan perumpamaan, ya kan? Nah, jadi ini adalah metode yang Yesus ajarkan. Salah satu metode dia dalam mengajar, yaitu mengajar dengan perumpamaan. Nah, yang perlu kita tahu gini Pak, sepanjang Alkitab ditulis dari Kejadian sampai Wahyu, Alkitab memberikan 2 jenis perumpamaan. Yang pertama, spoken parable, perumpamaan yang diucapkan, yang diceritakan. Tentang anak yang hilang itu kan, ada seorang ayah memiliki 2 orang anak yang sulung pergi menghabiskan harta benda ayahnya. Sulung apa bungsu ya? Bungsu. Saya ngetes kan. Nah, itu perumpamaan yang diucapkan. Seorang yang turun, seorang Samaria itu kan, itu perumpamaan yang diceritakan aja. Spoken parable, yang diceritakan, yang dikatakan.
banyak lagi. Dan itu biasanya sering kali terdapat di dalam perjanjian baru. Nah, Yesus sering pakai perumpamaan itu. Itu spoken parable. Nah, yang kedua yang mungkin Bapak Ibu mungkin baru dengar, itu yang namanya action parable. Perumpamaan yang diperagakan langsung. Contoh di perjanjian lama tuh kisah tentang Hosea dan Gomer. Tahu ceritanya? Tuhan suruh Hosea ambil Gomer sang pelacur. Ambil ya, kawin. Kawin terus si Hosea si Gomer ngapain? Pergi melacur lagi kan? Ambil lagi kata Tuhan, bawa. Nah itu benar-benar terjadi ceritanya. Action parable benar-benar dilakukan, memang benar-benar terjadi. Nah itu sebenarnya gambaran bagi orang-orang Israel yang selalu nggak setia sama Tuhan, yang selalu berzina kepada berhala-berhala, tapi Tuhan mengasihi, Tuhan ambil lagi. Itu gambaran dari Hosea dan Gomer. Itu sebenarnya makna teologisnya adalah gambaran orang-orang Israel yang nggak setia, yang selalu berzina kepada berhala-berhala, tapi Tuhan ambil lagi, bawa lagi. Nah itu action parable. Sama dalam perjanjian Pawana itu namanya action parable, bukan spoken parable, bukan perumpamaan yang diucapkan, tapi memang benar-benar terjadi. Memang benar-benar terjadi kisahnya. Itu kan ceritanya kalau Bapak Ibu baca ya di ayat sebelumnya, itu cerita setelah Yesus mensucikan bait Allah yang penuh dagangan, dia hancurin semua. Setelah itu dia keluar kota, bermalam di Betania, pagi-paginya baru dia jalan lagi melanjutkan perjalanan. Lapar. Nah itu ceritanya, nanti bisa dibaca terus. Oke ya, dua perumpamaan itu yang kita harus paham. Spoken parable, action parable. Nah, dengan memahami bahwa ini adalah sebuah perumpamaan, maka terjawablah keanehan atau kesulitan dalam teks ini. Yang namanya perumpamaan sudah pasti memiliki arti. Apa artinya? Oke. Ini kita masuk pembahasan dia. Cepat ya. Tapi sampai sini sering ya. Oke ya. Apa pesan atau nasihat Yesus dalam perumpamaan ini? Nah, pohon ara itu sebenarnya adalah simbol dari orang Israel. Pak, kita baca ya. Hosea 9 ayat 10. Seperti buah-buah anggur di padang gurun, aku mendapat Israel dahulu. Seperti buah sulung sebagai hasil pertama pohon ara, aku melihat nenek moyangmu. Tetapi mereka itu telah pergi kepada Baal Peor dan telah membaktikan diri kepada dewa keayuban, sehingga mereka menjadi kejijikan, sama seperti apa yang mereka cintai itu. Aku mau memungut hasil mereka. Mereka itu Israel. Ya, demikianlah firman Tuhan. Tetapi tidak ada buah anggur pada pohon anggur, tidak ada buah ara pada pohon ara, dan daun-daunan sudah layu. Sebab itu aku akan menetapkan bagi mereka orang-orang yang akan melindas mereka. Jadi jika pohon ara itu adalah simbol dari orang-orang Israel dan Yesus mendapati tidak ada buah pada pohon itu, maka itu sesungguhnya adalah gambaran dari segala macam hal rohani dan yang bersifat keagamaan. Pasnya ini berdaun lebat tapi tidak berbuah. Lalu apa korelasinya dengan kehidupan orang Kristen saat ini? Nah, ini masuk ke dalam ini. Banyak orang Kristen yang aktivitas rohaninya begitu banyak. Banyak aktivitas rohaninya. Jadwal pelayanannya padat Pak, Bu. Senin ketemu Minggu. Kalau sehari ada 25 jam, bisa 25 jam dia terus. Jadwal pelayanannya padat betul. Dimanapun selalu hadir, omnipresence. Bahkan katam Alkitab berkali-kali. Ngerti itu orang Israel itu nggak main-main loh. Apalagi yang namanya orang-orang Farisi itu katam betul. Bicara ayat sama dia, kita yang ngerti apa-apa mental Pak, betul mental. Pernah dengar nggak kisah salah satu STT ada di Jawa? Ini dosen saya tahu ini. Jadi ketika anak mahasiswa baru masuk ke dalam kelas, itu dosen pertama kali langsung angkat Alkitab, langsung bilang kepada muridnya, anggap murid-muridnya, bilang, siapa yang percaya Alkitab adalah firman Tuhan? Oh semua pasti bilang, oh iya saya percaya. Tapi tahu nggak apa yang dilakukan dosen itu? Dia banting Alkitab, dia injak, saya nggak percaya Alkitab firman Tuhan. Wah berdebat dong sama mahasiswa.
Ya namanya mahasiswa baru, ujung-ujungnya kan tahu. Ternyata serius memang ini dosen-dosen liberalisme yang nggak percaya kita firman Allah. Nah ini baru melawan dosen nih. Gimana kalau ketemu orang Farisi? 613 tantangan Pak, kita buat aja susahnya bukan main. Ini 613. Jadi nggak main-main ya. Datang berkali-kali. Ya singkat cerita anak itu akhirnya stres, dia pulang lagi ke kampungnya. Nggak jadi sekolah teologi, melayani tetap melayani tapi jangan jadi pendeta. Karena kurang yang benar. Nah ini orang Kristen kita nanti kita akan bahas ya, sebenarnya dia ini yang tadi kita sebutkan ya, preman padat, selalu hadir ya, omnipresence. Sebenarnya itu dia tidak pernah sungguh-sungguh beriman. Kenapa? Karena nggak ada buah dalam kehidupannya. Nah, gampang nih, mulai keukur ya. Karena sebenarnya dia nggak benar-benar beriman, nggak ada buah dalam kehidupannya. 12 murid Yesus, Yudas termasuk kan? Yang diajar 3,5 tahun oleh Profesor Dr. Yesus, 3,5 tahun pertokolan hidup bareng, tidur makan bareng. Yudas termasuk? Termasuk. Nah, pertanyaannya, Yudas selamat kan? Ya, karena dia jual Yesus kan. Kalau Yudas yang rasul ada yang selamat, 3,5 tahun langsung tempel badan sama Yesus, kita gimana? Mulai berpikir panas. Ini patokannya buah. Yudas itu kalau sekarang ya di dalam struktural itu dia bendahara, pegang duit. Itu nggak main-main, itu orang yang dipercaya kan. Pegang duit itu kan bukan orang sembarang. Itu dia bendaharanya, itu penginjilan Yesus yang murid-murid itu Yudas. Itu dia bendahara, makanya ketika ada siapa? Maria apa itu? Lupa. Yang nuang minyak itu mahal itu ke kaki Yesus, dia kan nggak mau disayang banget begitu, karena otaknya udah duit semua. Tuh bayangin tuh kalau itu dibeliin, nah itu 3,5 tahun sama-sama Yesus diajar, dididik bareng, masih nggak selamat. Mau bilang apa? Kurang setia? Enggak, saya yakin kok. Mungkin di luar sana banyak orang Kristen yang lebih giat, lebih rajin daripada Yudas. Segala kegiatan dia ada, omnipresence. Senin mau ada acara bergereja dia datang, Selasa terus sampai Minggu, banyak. Tapi tanpa iman yang benar dan tanpa buah, itu seperti yang tadi sudah, pohon yang daunnya aja lebat, tapi tidak ada buah. Ingat ya Pak Bu, kenapa kita harus berbuah? Karena Tuhan menuntut kita untuk berbuah. Matius 3 ayat 8. Jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan protokol. Kapak sudah tersedia pada akar pohon, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Yesus menuntut buah buat kita Pak ya. Sebab kenapa? Buah itu adalah gambaran dari iman sejati kita yang terrefleksi dalam iman kita. Tanam pohon durian bertahun-tahun gak berbuah juga rasanya pegel hati. Kalau baru tanam sebulan 2 bulan gak berbuah, oke lah, mungkin memang belum musim waktunya. Kita jadi Kristen berapa tahun Pak? Ada yang baru sebulan jadi Kristen, setahun, rata-rata mungkin kita 10 tahun. Kalau nggak berbuah terus Pak, ada yang salah. Kalau jadi Kristen yang baru sebulan, oke lah, proses. Tapi kalau jadi Kristen puluhan tahun nggak ada buah, tapi kegiatannya itu full, pokoknya mau cari itu susahnya bukan main. Setiap telepon ada di mana bro? Di gereja. Oh lagi pelayanan sini, tapi buahnya nggak ada. Itu yang terjadi sama orang lain. Yesus butuh. Inilah yang dinamakan transformasi. Ya, transformasi itu bicara tentang hidup baru. Reformasi bicaranya tentang lahir baru. Setelah kita pindah dari kegelapan masuk kepada terang, ini nggak sampai ke sini Pak. Terus jalan ke depan untuk bisa menghasilkan buah. Itu
Jadi kalau cuma kita sama, yes, oke. Kamu percaya Yesus ya, kamu sama. Tapi kalau hari-hari perbuatan kita tinggal, kita nggak menunjukkan buah dari apa yang Tuhan tuntut, rasanya saya ragu, kamu benar-benar bertobat, kamu benar-benar Kristen ya? Orang kasar susuk dikit di sana, dia pasti ngomongin gue itu, gaya banget sih lu Pak. Banyak mikirnya yang aneh-aneh. Nah ini bicara buah apa sih? Dari tadi kita bicara buah yang nanti kita akan lihat ya. Buah apa sih sebenarnya? Ya sebenarnya Bapak Ibu bisa lihat di Galatia 5 ayat 22 itu buah-buah. Transformasi harus menuntut kita menghasilkan buah. Amin. Jadi Pak, kalau kita sudah menjadi Kristen berbelas-belas tahun, berpuluh-puluh tahun, tapi kita nggak ada buah, cuman daunnya aja yang lebat. Nih siap-siap, dibuang, ditebang, dibuang ke lautan api, ke dalam api. Sekarang saya tanya sama Bapak Ibu yang nanam pohon, bertahun-tahun tanam pohon, tapi nggak ada buah, mau dipelihara terus pohon? Iya, tebang aja Pak. Sikat, ngapain? Udah ngerumput-rumputin tiap pagi ngebala, nggak punya buah lagi. Untungnya Tuhan nggak kayak kita Pak. Kalau Tuhan kayak kita ini semua kelar, nggak ada buah, cuma lebat daunnya doang. Bicara kegiatan iya, kita ada semua kegiatan, doa dari pagi sampai pagi iya. Tapi nggak ada yang terefleksi keluar dari depan kita. Ketika kita datang orang mungkin nggak nyaman. Itu salah satu buah yang belum dikeluarkan. Ingat, kekristenan Tuhan selalu menuntut buah. Ketika kamu percaya, bukti kamu percaya itu apa? Bukti kamu sudah diselamatkan itu apa? Menghasilkan buah, perbuatan baik, betul? Saya sering kasih analogi ini. Kita sakit, minum obat, sembuh, berolahraga. Nah, kamu menyatakan diri kamu sembuh itu buktinya apa? Kamu bisa olahraga. Ketika kita berdosa, terima Yesus, selamat, berbuat baik. Apa yang membuat kamu tuh percaya bukan? Apa yang membuat kamu tuh benar-benar kita tahu kamu tuh benar-benar orang percaya diselamatkan? Berbuat baik, bicara berubah. Jangan bilang kamu selamat, tapi kamu nggak punya perbuatan baik. Hidupmu ngaco kamu terus. Saya jadi ragu. Kamu bilang sembuh-sembuh tapi kayak ayam sayur begitu ya, nggak bisa olahraga, nggak mungkin juga. Ketika kamu terima Yesus, kamu selamat. Apa bukti kamu sudah selamat? Berbuat baik. Perbuatan baik itu bukan syarat ya, tapi adalah bukti, karena kamu udah terima keselamatan di depan. Sama seperti kita minum obat. Olahraga itu bukan syarat untuk kita sembuhkan. Yang buat kita sembuh itu minum obat. Buktinya apa? Bisa olahraga. Yang buat kita selamat itu apa? Bukan berbuat baik, terima Yesus. Buktinya apa? Berbuat baik, gitu ya. Jangan salah paham. Kekristenan nggak pernah mengajar yang namanya perbuatan baik menghasilkan keselamatan. No. Bedanya nama Job bilang, perbuatan baik kita bahkan dikatakan seperti kain kotor di mata Tuhan. Kita nggak ada sedikit pun perbuatan baik. Hanya kasih karunia yang menyelamatkan kita. Ya. Jadi kembali lagi ya. Bukti dari transformasi berbuah. Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini, seorang mempunyai pohon ara yang tumbuh di kebun anggurnya, dan ia datang untuk mencari buah pada pohon itu, tetapi ia tidak menemukannya. Lalu ia berkata kepada pengurus kebun anggur itu, sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara ini, dan aku tidak menemukannya. Tebanglah pohon ini. Untuk apa ia hidup di tanah ini dengan percuma? Kalau Yesus saja menebang pohon, gimana kita yang berpiara pohon bertahun-tahun gak berbuah, tebang aja. Dikatakan di tanah ini dengan percuma. Ngeri ya? Lanjut. Matius 7:16. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri, atau buah ara dari rumput duri? Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Jelas. Tanpa buah Tuhan nggak kenal kita, Pak. Jangan melabelin aja pakai alma mater Kristen, nggak ada perbuatan baiknya, nggak ada buah yang kita bisa keluarkan, nggak ada buah yang kita bisa refleksi dalam kehidupan hari. Kamu Kristen, nanti ujungnya Yesus bilang, siapa kamu? Aku tidak pernah mengenal kamu. Ya. Tanpa buah Tuhan nggak akan mengenal kita, Pak.
Itulah sebabnya kita mau masuk. Nih ya, ayat yang tadinya Matius 7. Ini ngeri. Bukan setiap orang yang berseru padaku, Tuhan, Tuhan akan masuk dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa yang surga. Pada waktu itulah aku akan berterus terang pada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenalkan nyata daripadaku kamu sekalian berbuat kejahatan. Saya tadi ini berharap Yesus bilang ini, aku dulu kenal kamu, tapi sekarang nggak kenal. Tapi nggak ayatnya bilang poten. Aku tidak pernah kenal kamu. Jadi ironis ya, udah berseru Tuhan, ujungnya at the end Tuhan bilang aku tidak pernah kenal kamu. Artinya memang dari awal kamu percaya Yesus Tuhan kenal. Kenapa? Gak ada buah yang nampak dalam kehidupan kita. Terima Yesus, tapi gak menunjukkan progresivitas perbuatan baik, gak menunjukkan buah yang kita hasilkan. Maka Yesus bilang, enggak, saya gak kenal kamu. Kalau dulu mungkin pernah kenal, tapi gara-gara kamu pengen ngobrol, saya jadi gak kenal. Ayatnya beda bunyinya. Aku dulu pernah kenal kamu, dulu pernah kenal, sekarang gak kenal, karena kamu gak pernah sering buat. Enggak, karena dari awal memang kamu gak pernah kenal. Ini saya pernah bahas ini yang kalau Bapak Ibu lihat yang di Agomias itu ya, tentang kejahatan. Aku tidak pernah kenal kamu. Nah, sekarang bagaimana caranya agar kita bisa berbuah? Bagaimana caranya agar kita bisa berbuah? Yang pertama, harus percaya Yesus, terima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ini step. Seperti yang tadi saya katakan di awal ya, kita berdosa, percaya Yesus. Kalau kamu mau berbuat tapi kamu nggak percaya Yesus, maka sia-sia. Pertama harus percaya Tuhan. Lihat, Israel banyak Daud, tapi nggak percaya Yesus. Sampai sekarang banyak orang Israel yang terus menantikan Mesias. Bayangin ya, orang yang tadinya mungkin bukan Kristen ketika masuk Kristen, dia tuh mengalami kemajuan 2000 tahun lalu. Tapi yang udah dari Kristen, mualaf balik ke agama lain, pindah ke agama lain, itu namanya mengalami kemunduran 2000 tahun. Bayangin, yang jadi Kristen mengalami kemajuan 2000 tahun lalu, tapi yang boleh jadi Kristen balik pindah agama lain itu mengalami kemunduran. Nah ini Israel banyak, daunnya lebat. Tapi banyak kita tahu sampai sekarang banyak Israel yang nggak percaya Yesus kan, masih menantikan Mesias. Harus percaya Yesus, terima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ini step yang pertama. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Amin. Yes. Karena jantung dari kekristenan, heartbeatnya kekristenan itu adalah Injil. Injil, kabar baik tentang Yesus. Inilah yang harus selalu dikumandangkan di dalam setiap sesi ibadah. Injil inilah yang harus terus dikumandangkan, karena ini jantung dari kekristenan. Tanpa Injil maka semua sia-sia. Ia berbuah banyak sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Jadi untuk berbuah harus terima Yesus dulu sebagai Tuhan dan Juru Selamat, barulah tinggal di dalam Dia. Amin. Sama seperti kita lah. Saya dulu waktu mencari pekerjaan itu, saya tuh harus melihat kan profile company. Ini perusahaannya berdiri udah berapa lama, kekuatan finansial seperti apa, brand image-nya bagaimana. Kenapa? Karena saya kan mau menggantungkan hidup saya sama perusahaan itu, betul nggak? Kalau saya mau menggantungkan hidup saya pada ranting pohon yang saya lihat, ini kayaknya rantingnya nggak kuat, baru belaikan sekali dia udah patah. Nggak mau. Saya harus cari. Oh ternyata ini profile company oke, berdiri sejak sekian, brand image-nya cukup kuat, dapat top brand berkali-kali, tingkat finansialnya oke, dan yang pasti ini perusahaan nggak pernah pinjam duit, wah ini namanya
Nah sama, kita menggantungkan hidup kita sama Yesus. Masih ragu kah Bapak Ibu? Yang kedua, belajar firman Tuhan dan taat pada firman itu. Menjadi Kristen tuh nggak cukup cuma kita percaya doang, Pak. Mereka mungkin bisa bantu saya keluarkan ayat 1 Timotius 2 ayat 4. 1 Timotius 2 ayat 4. Ini ayat yang menuntut kita, nggak cukup kita hanya percaya. 1 Timotius 2 ayat 4. Nah, yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Setelah firman Yesus kita diselamatkan, ya, tapi nggak cukup sampai di sini doang. Kenapa? Karena harus juga memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Kalau kita cukup selamat firman Yesus, maka ketemu yang tadi di awal saya katakan sama Boginta, kita nggak tahu pengetahuan akan kebenaran firman Tuhan. Gampang banget Pak kita disesatkan, gampang banget. Ini juga yang membuat saya ini berpikir, oh iya ya, berarti jadi Kristen itu nggak cukup ketika saya terima Yesus sebagai Tuhan Selamat, udah ibadah setiap minggu biasa, jadi rutinitas, pulang pergi udah gitu doang. Nggak mau belajar firman, nggak mau baca kitab lebih dalam, nggak mau cek apa sih gitu. Ini rasanya saya ragu, jangan saya benar-benar saya nggak cinta nggak sama Tuhan saya. Ketika saya pertama kali pacaran ini dengan mantan saya, ini yang saya jadi serius ya. Ini kan semua hal tentang dia saya harus cari tahu. Apa sih hobinya, makanan kesukaannya apa sih? Saya harus cari tahu. Berarti artinya kan saya harus memperoleh pengetahuan benar nggak akan dia. Kalau cuma dia pacaran udah selesai, saya nggak mau tahu dia mau ngapain, dia bodoh aja, I don't care. Ini rasanya aneh. Tapi ketika saya pertama kali pacaran, saya tahu ternyata dia suka ini, dia nggak suka ini, baju itu seperti ini, oh dia nggak suka ini, semua. Ketika kita terima Yesus, kita kan juga mau cari tahu Tuhan kita maunya bagaimana sih? Apa sih yang Tuhan kita ajarkan buat kita? Terus cari tahu tentang kebenaran firman. Kalau itu kita melakukan sulit Pak, untuk kita bisa berbuat sulit. Hanya cukup tahu doang. Kalau ketemu sama level-level yang masih basic, ya oke lah. Tapi kalau ketemu level-level yang mythical glory gimana? Wih, ngeri-ngeri sedap tuh. Mau ngelawan, mau ngomong firman, ya ampun, jangan nyampe. Penting lah, makanya Paulus bilang menghendaki setiap semua orang diselamatkan, ya kita harus selamat. Tapi juga harus memperoleh pengetahuan dan kebenaran, belajar firman Pak. Balikin lagi kan. Yang kedua belajar firman, taat kepada firman. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Berbuat itu sama dengan taat firman. Taat firman sama dengan berbuat. Dua kata yang bisa dipakai secara interchangeable, pakai ulang balik. Jadi jangan bilang kamu berbuat kalau kamu nggak taat firman. Jangan bilang kamu taat firman kalau kamu nggak ada buah. Dua kata itu bisa dipakai ulang balik. Kamu bilang kamu taat firman, pasti kamu menghasilkan buah. Kamu bilang berbuah, pasti kamu taat firman. Amin. Nah, prinsipnya kan begini dalam Alkitab ya. Sederhana Pak. Ketika kita baca Alkitab, gampang patokannya. Lakukanlah apa yang Alkitab perintahkan. Jangan lakukan apa yang Alkitab larang. Kebanyakan dari kita diputar, udah diperintahin kita lakukan, udah dilarang kita kerjain. Untuk apa ada peraturan kalau cuma buat dilanggar? Ya, itu kan filosofi di dunia. Ada lampu merah berangkat aja. Ngapain dibikin begitu Pak? Kalau ujung-ujung kita langgar, ngapain firman dikasih tahu kita? Kalau yang sudah diperintahkan kita tetap langgar, yang dilarang malah kita lakukan. Gampang, sederhana kok prinsipnya. Ketaatan kita dalam Alkitab adalah lakukan apa yang diperintahkan dan jangan lakukan apa yang dilarang. Patokannya selalu di situ kan. 2 Timotius 3:16 kan.
Segala tulisan yang bilang kamu bermanfaat untuk mengajar. Kalau kamu mau mengajar, patokannya kita. Memperbaiki kelakuan, patokannya kita. Menyatakan kesalahan juga bilangnya Alkitab. Mendidik orang dalam kebenaran Alkitab. Jadi kalau saya mau bilang, Pak kamu salah, dasarnya harus ada. Kalau kita nggak ajarkan, jangan kita sok-sokan aja. Jadi apa yang kita kasih tahu itu ya dasar dari situ kita dapat. Problem terbesar buat kita, khususnya pembicara pengkhotbah, banyak di luar sana pengkhotbah yang fasilitas luar biasa, public speakingnya kungel. Tapi masalahnya ketika dia turun mimbar, dia melakukan nggak apa yang dia katakan? Cuma itu doang kok. Pengennya kita begitu ya, pesanan dia. Lakukanlah apa yang kamu katakan, katakan apa yang kamu lakukan. Ketika ngomong di mimbar itu jauh luar biasa. Begitu turun, nanti. Nah, itu mencederai kesenangan Pak. Kita semua dituntut sama Tuhan untuk berbuat. Nggak bisa enggak. Reformasi kepada transformasi itu menuntut adanya buah dalam kehidupan kita. Jangan puas hanya kamu menyampaikan namanya reformasi, pindah dari kegelapan ke dalam terang. Kalau kamu di sini terus bertahun-tahun, berbelas-belas tahun, berpuluh-puluh tahun, nggak berbuah-buah, siap-siap kamu ditekan dipulang ke dalam hati. Kalau cuma baru sebulan, 2 bulan, oke lah, kita maklum. Tapi kamu jadi Kristen ini udah dari lampu hitam sampai putih, dari gondrong sampai botak, nggak ada buah juga. Ini rasanya nih, ini Kristen apa Kristen gitu. Banyak yang saya temui itu. Saya juga ditegur dalam hal-hal itu yang sebenarnya hal-hal receh. Semua kan berangkat dari hal kecil, betul Pak, Bu? Nggak ada kita taat firman itu dari perkara yang besar, nggak. Saya taat firman dari apa yang Tuhan ajarkan ke dalam 10 perintah, jangan membunuh. Iya, saya yakinkan sampai mati saya belum tentu bisa bunuh orang. Tapi kalau misalnya saya langgar hal-hal receh, lampu merah saya terobos, apa beda? Nggak merokok, saya nggak merokok, tapi kalau saya masukin karbohidrat berlebih, gula, semua, apa bedanya? Cuma jenisnya doang yang beda. Saya nggak merokok, tapi saya masukin makanan-makanan yang buat diri saya akhirnya jadi obesitas, karbohidrat berlebih, susah jalan, kesemutan, gula darah naik, hipertensi. Makan babi masih Pak, susah itu memang untuk uang. Masih. Tapi porsinya udah saya kurangin. Dulu kalau makan babi saya tuh kayaknya saya tuh sampai digelutin sama teman-teman sih, betul nggak tertarik dengan yang namanya wanita cantik? Enggak, sampai bilang saya orang yang normal. Tapi kalau misalkan ada wanita cantik perdana terus makanan kuliner yang enak itu tuh mata saya tuh situ. Itu mah babinya gampang banget, dipangnya garing banget. Susah malah begitu, nikmat mana yang harus saya, ya kan? Tapi saya belajar Pak, saya belajar untuk bisa mengurangi. Saya sekarang ini makan sehari cuma sekali loh, ketemu nasi. Kalau nggak siang, pagi. Malam saya udah makan nasi. Udah kelihatan belum lah, kan baru 2 minggu. Tapi minimal udah ada progres, udah ada apa ya, enteng-enteng dikit lah. Gak lucu gitu loh. Saya ini sama-sama berbicara weekend kala itu ya, ngobrol satu kamar sama teman saya. Dia cuma bilang ini, lu nggak merokok betul, sampai situ lu benar sih. Tapi apa gunanya lu makan soto tuh santan, daging, jeroan dicampur-campur. Saya jadi pikir-pikir juga ya. Apa bedanya kok kamu merokok sama makan begitu? Cuma jenisnya yang kamu bedain. Ih, saya kayak ditampar bolak-balik juga. Awalnya sih rasanya sosokan. Padahal tuh juga ngomong nggak beda jauh kok. Tapi bener nyatanya dia lebih sehat dari saya, lebih six pack. Saya kan ini bukan six pack lagi, udah family pack. Beda lagi kalau one pack ya. Ini udah family pack. Tapi belajar itu, masa dadanya bidang perutnya enggak? Ah, ini kan malu. Apalagi kalau lagi apa? Flexing sama anak saya. Kalah saya mau ini. Dia perutnya six pack loh. Saya malu loh. Dia flexing depan kaca. Saya mau flexing, malu juga. Nggak bisa flexing saya jadinya. Karena ya sadar diri. Nah yang kayak begitu loh Pak. Itu cuma contoh sederhana. Taat firman tuh mulailah dari yang kecil-kecil dulu. Jangan langsung pikir 10 perintah Allah. Ya itu bagus kamu lakukan. Oke. Jangan membunuh, jangan mencuri, jangan bersaksi dusta. Jangan meninggi apa yang bukan hakmu ya. Tapi kalau kamu abaikan perkara-perkara kecil, apa bedanya? Saya belajar dari situ Pak. Susah banget buat kita, apalagi orang cowok ketika di jalan raya ya. Mulut menahan susah ya. Kenapa? Karena kalau otaknya lagi emosi, mulutnya lebih cepat. Ini binatang bisa keluar nih. Lagi enak jalan bisa sampai
mau nahan susah, kan susah. Pasti ada gitu. Sampai satu kali saya pernah jalan sama orang tua, kok sabar, hamba Tuhan, betul ya hamba Tuhan. Saya sampai begitu, pernah begitu. Nanti dulu ini masalah harga diri, ya kan? Gara-gara harga diri, 4 orang naik yang ada di Madura aja, carot marot, itu gara-gara gitu. Kalau kita nggak bisa menahan lidah kita, belajar dulu dari hal kecil, berusaha untuk taat. Saya lagi belajar sampai sekarang terus belajar membiasakan yang benar, bukan membenarkan yang biasa. Lampu merah udah kayak orang on saya sendirian, diem yang udah kunjung. Saya diem sendirian, nggak betul. Kelihatan bodoh, nggak apa-apa kelihatan bodoh depan kalian, tapi depan Tuhan saya kelihatan ya. Aduh, Tuhan sampingnya, oke, keren kok. Sendirian, Pak. Sendirian gitu, nunggu lampu merah, belakang tampil, rasanya emosi kan. Saya udah tak lampu merah, di belakang bikin emosi nih. Lu nggak lampu merah kan jadi mau ngoceh, tapi nggak. Hijau baru jalan. Sampai orang menjadi buka kaki, bego banget sih, ditituin saya. Bayangin, lagi melakukan kebenaran dikatain bego saya. Memang begitu polanya dunia Pak. Jangan aneh. Polanya dunia itu selalu berbeda dengan kekristenan. Alkitab kita menuntut standar yang lebih tinggi. Kalau dalam 10 Tulah jangan berzina, Yesus menyempurnakan. Kamu lihat wanita, ingin dalam hati udah berzina. Bayangin, ngelihat doang, mimpiin dalam hati gitu ya, hasratnya timbul, itu udah berzina. Standarnya tinggi sekali. Suruh mengampuni musuh, nggak sampai di situ. Suruh berdoa lagi buat musuh, udah mengampuni susah. Suruh berdoa lagi, minta berkat lagi, rasanya susah. Tapi inilah yang Tuhan kita mau belajar. Memang nggak ada instan Pak, saya percaya nggak ada instan. Tapi saya sekarang sudah lakukan itu kok. Awalnya berat. Udah telat lagi, lampu merah disalahin, kamu bangun lebih pagi, jalan lebih pagi, susah banget. Sekali 2 kali bangun, maksudnya nyerobos juga gitu. Udahlah, ikutannya sekali 2 kali, susah. Berhenti rokok juga begitu saya Pak. Udah berhenti di mana bergaul dengan teman-teman, tapi kan susah juga. Akhirnya datang, taruh di meja, ya sebatang 2 batang, sebatang 2 batang apa bedanya? Sebatang 2 batang jadi 3 batang kan? Nah stop dulu, belum bisa kuat nih, belum mau tampil dulu. Begitu saya udah kuat baru. Sampai satu waktu ketika saya kumpul dengan teman-teman, memang saya belum bikin dia untuk berhenti merokok, tapi paling tidak dengan kehadiran saya dia jadi ngerokok. Tahan gitu sampai berasal. Sampai bilang kok kita mau berapa lama lagi di sini? Ya saya tahu kamu udah nggak tahan kan, mau ngusir saya gitu dengan cara halus. Gak apa-apa, saya ngerokok lagi bro. Konsisten Pak. Berbuat taat kepada firman, berbuat. Nah, semakin yang seperti ini. Jangan bilang kita sudah berbuat kalau kita belum. Jangan bilang kita berubah kalau kita belum berbuat. Ini katanya cuma beda 2 huruf doang ya. Berubah, berbuat. Berubah, berbuat. Jangan bilang kita sudah berubah kalau belum ada buah. Setuju? Ya. Amin. Yesus berkata, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Itu berarti harus ada yang berubah dan harus ada buah di dalam diri kita. Tuhan menuntut buah pada kita Pak. Belajarlah sama-sama kita berdua Pak. Lakukan dulu dari perkara yang kecil. Cepat atau lambat hidup kita pasti akan menghasilkan buah. Yang tadinya kecil mungkin belum manis, lambat laun besar, jadi makin tambah rangi, tambah manis. Sampai satu waktu ketika kita bertemu dengan seseorang yang akan bilang, saya lihat Yesus dalam diri kamu. Itu saya terus berjuang sampai sekarang untuk sampai di titik. Kalau sama anak mungkin udah bisa. Saya bilang sama anak saya, kamu mau cari soal suami seperti apa? Seperti papa. Itu kebanggaan yang nggak bisa dibayar. Sulit. Saya percaya kita semua yang hadir pagi hari ini pasti menghasilkan buah. Amin. Tundukkan kepala kita berdoa. Terima kasih Tuhan, firman-Mu telah disampaikan. Kami mengerti bahwa iman Kristen, iman percaya kami tidak cukup ketika kami percaya terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru. Tapi kami mau belajar terus memperoleh pengetahuan dan kebenaran, sehingga hidup kami menghasilkan buah
Karena itulah yang Tuhan kehendaki dalam setiap hidup kami. Biarlah kiranya Roh Kudus mampukan setiap kami untuk kami tetap terus bertumbuh, berbuah, sehingga buah kami dapat dirasakan oleh banyak orang. Mampukan kami Roh Kudus, biarlah kami tetap terus berjalan di dalam jalan terangnya Tuhan. Kami tidak ke kiri, tidak ke kanan. Terima kasih Bapa, firman-Mu berkatakan, percaya Tuhan, firman yang Tuhan tidak kembali dengan sia-sia. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin.